Allah takdirkan Rahil ini tidak kunjung punya anak. Akhirnya kemudian dia hadiahkan, dia punya budak si Rahil ini, namanya Bilha. Dihadiahkan kepada suaminya, gauli budaknya. Rupanya dari budaknya ini punya anak pula. Dan kemudian Naftali dan Naftali. Melihat Rahil memberikan budak, cemburu juga nih si Lia ini. Dia punya budak perempuan juga namanya Zilfa. Dihadiahkan juga kepada suaminya. Dari Zilfa ini lahirlah Jad dan juga Al-Ashakir. Jadi dari dua budaknya 4 orang. Sama-sama punya 2 anak. Baru yang terakhir Rahil baru dikasih keturunan. Pertama Nabi Yusuf, yang kedua Binyamin. Berarti secara keseluruhan putra Yakub itu dari 2 istri sah dan dari 2 budaknya menjadi 12 anak. Lah 12 anak inilah yang kemudian cikal bakal 12 kabilah Bani Israel yang kita akan ceritakan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan juga yang lain yang mengatakan dari 12 putra Yakub ini, contohnya dari putra Yakub yang ketiga namanya Lawi. Dari Lawi inilah banyak menurunkan para nabi. Di sana ada Nabi Musa, kemudian Harun, kemudian Ilyas, kemudian Zakaria, kemudian Yahya, kemudian Samuel dan begitu seterusnya. Pokoknya garis keturunan para nabi itu kebanyakan dari Lawi putra Yakub. Itu melahirkan para nabi itu turunannya, Lawi ini. Kemudian dari putra Yakub yang kedua, yang keempat namanya Yahuda. Nanti turunannya disebut Yahudi yang kita ceritakan ini. Kebanyakan turunannya banyak jadi raja. Tapi ada juga yang menggabungkan antara raja dan juga nabi, seperti Nabi Daud. Itu kan menggabungkan nabi dan raja. Kemudian Sulaiman, itu menggabungkan nabi dan raja. Itu turunan Yahuda. Kemudian dari putra Yakub yang ke-11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, ada yang mengatakan bahwa dari Nabi Yusuf juga menurunkan nabi yang lainnya seperti Nabi Yusa ibn Nun dan juga Nabi Ilyasa. Itu turunan Yusuf tuh. Kemudian dari putra Yakub yang ke-12 Binyamin menurunkan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, nanti anak cucunya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa para nabi berasal dari 12 putra Yakub, tetapi umumnya para nabi itu berasal dari keturunan Lawi dan para raja keturunan Yahuda. Itu umumnya seperti itu. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan itu nabi terakhir Bani Israel. Jadi yang menutup kenabian Bani Israel itu ditutup dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan Isa itu dia turunan Lawi. Tapi ada juga yang mengatakan turunan Yahuda. Tapi ada juga yang mengatakan tidak Lawi, tidak Yahuda. Dia dari orang lain. Alasan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, karena di dalam Al-Quran berbeda panggilan Nabi Musa dengan panggilan Nabi Isa. Kalau Nabi Musa memanggil kaumnya, tidak menyebutkan Bani Israel, ya kaum, wahai kaum, karena dia bagian daripada kaum Bani Israel. Tetapi Nabi Isa ini memanggil kaumnya dengan Bani Israel, seolah-olah bukan bagian daripada Bani Israel, dia hanya memanggil Bani Israel. Sehingga yang mengatakan Isa ini terpisah, bukan dari turunan putra-putra Yakub. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas bahwa dia adalah yang masyhur dalam sejarah itu, Nabi Isa itu adalah penutup nabi-nabi Bani Israel. Itu yang jelas seperti itu. Taib. Setelah kita tahu bahwa Nabi Yakub ini punya 12 anak yang sudah saya sebutkan namanya, maka dari keturunan 12 anak itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan wa qata'nahum 12 asbatan umama. Dalam surah Al-A'raf ayat 160 Allah katakan, dan kami bagi mereka ke dalam 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Jadi 12 suku ini semua nanti jadi kabilah besar-besar itu semuanya.
yang disebut dengan Bani Israel. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga saya ingin terangkan, istilah Quran itu biasanya menyebut 3 kata. Pertama, ahli kitab. Seperti Allah mengatakan, kul ya ahlal kitab. Katakan wahai ahli kitab. Kemudian yang kedua, bahasa kalimat Bani Israel seperti yang ayat kita bahas ini, ya Bani Israel. Kemudian juga terkadang disebutkan kalimat Yahudi. Ya Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan sebutan Yahudi. Apa bedanya nih 3 kata ini? Ahli kitab, Bani Israel, Yahudi. Kalau disebut ahli kitab berarti hendak menjelaskan 2 agama. Pertama Yahudi dan yang kedua Nasrani. Kalau disebut ahli kitab berarti tertuju kepada 2 agama, Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau disebut Bani Israel, konteks Al-Quran itu Allah hendak mengingatkan akan nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada Bani Israel. Selalunya kalau Allah panggil dengan sebutan Bani Israel, Allah ingin mengingatkan nikmat-nikmat Allah bagi mereka. Tapi kalau Al-Quran menyebut dengan kalimat Yahudi, umumnya adalah kalimat celaan. Kalau Allah menyebut kata Yahudi dikeluarkan dari Bani Israel, Allah hendak mencela kaum yang namanya Yahudi itu. Dari sini kita tahu bahwa kaum yang tercela dari keturunan Bani Israel adalah Yahudi. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Bani Israel ini dimulai dari kisah putra Yakub dari Rahil namanya Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita tahu kisah Nabi Yusuf. Ketika kecil dia bermimpi diperlihatkan 11 bintang yang sujud kepadanya. Kemudian bapaknya mengatakan, jangan kau ceritakan kepada saudaramu, nanti ditafsirkan macam-macam, mereka pun akan dengki kepadamu. Tapi yang namanya anak-anak ya tetap aja diceritakan kan itu. Namanya Yusuf anak-anak. Akhirnya kemudian saudara-saudaranya ini, khususnya yang 10, karena yang 11 ke 11 itu Benyamin tuh saudara kandung, dan mungkin Hasan. Yang Hasan itu 10 saudaranya. Mulailah merencanakan sesuatu. Karena Nabi Yusuf itu memang anak yang paling dicintai Yakub di antara anak-anak yang lainnya. Tentu ada alasan kenapa Yakub lebih mencintai Yusuf dibandingkan yang lainnya. Karena ketika hijrahnya Yakub dari Haran kembali ke Palestina, Allah takdirkan ibunda Nabi Yusuf ini meninggal, Rahil ini, sementara Yusuf masih kecil. Sehingga Nabi Yakub ini berposisi sebagai bapak juga sebagai ibu, otomatis diberikan perhatian lebih. Itulah yang membuat Hasan istri yang lainnya. Kenapa kemudian Nabi Yakub lebih mencintai Yusuf, tidak mencintai anak-anak mereka? Kemudian Hasan istri yang lain itulah ditanamkan sama anak-anaknya. Maka anak-anaknya pun ikut Hasan akhirnya, dan ingin mencelakakan Nabi Yusuf karena selalu dilebihkan oleh ayahnya.